Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan-kebaikan ya, senantiasa dalam kesehatan. Nah, untuk sahabat-sahabat, saya akan melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan kesehatan dan gizi anak usia dini ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan terkait pertumbuhan dan perkembangan. Apa sebenarnya pertumbuhan, lalu kemudian apa perkembangan, dan faktor-faktor apa yang kemudian berpengaruh ya. Nah, sedikit banyak sebenarnya sudah saya singgung di pertemuan yang sebelumnya, terutama terkait pertumbuhan kalau faktor-faktornya ya. Oke, nah sahabat-sahabat yang barangkali baru menemukan channel ini, silahkan untuk klik subscribe ya, channel Psikologi Menjawab. Boleh juga nanti di like, comment, and share ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan, apa sebenarnya yang disebut dengan pertumbuhan ya? Nah, dua istilah ini sebenarnya memang saling berkaitan dan memang biasa digunakan secara bersamaan. Misalnya adalah tumbuh kembang anak atau kadang orang menyingkatnya tumbang seperti itu ya. Tetapi saya kurang begitu sering ya. Singkatannya kayaknya kurang pas gitu ya. Atau kemudian kita juga ketemu misalnya di layanan kesehatan ya itu untuk tumbuh kembang anak seperti itu ya. Karena memang ini pada kenyataannya ini saling berkaitan ya, korelasinya itu pertumbuhan itu juga akan berkaitan dengan perkembangan seperti itu dan sebaliknya ya. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan pertumbuhan? Nah, kalau pertumbuhan sendiri ini kaitannya sebenarnya lebih ke pertambahan tapi sifatnya itu secara fisik ya. Baik itu misalnya tinggi badan ataupun berat badan. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan. Kenapa bisa demikian? Misalnya orang bisa tambah berat badannya ya karena memang sel-selnya itu mengalami perubahan ukuran ya ataupun volume ya. Atau kalau kita lihat kita cermati dari awal pertumbuhan ketika konsepsi lalu kemudian di sana ada pembelahan-pembelahan sel, di sana kemudian juga bertambah ya. Jadi boleh dibilang ini sifatnya fisik. Kenapa bisa demikian? Nah, secara biologis karena memang ada pertambahan ukuran volume akibat dari pembelahan sel. Nah, karena memang ini karena pembelahan sel, maka disebutnya itu sifatnya adalah irreversible. Artinya tidak bisa dibalik kalau kalau kayak proses kimia itu ya atau perubahan kimia gitu ya. Itu kan prosesnya itu ya berlanjut. Kayak kalau di sini biologis ini pembelahan dan kemudian tidak bisa untuk kemudian balik lagi. Yang terjadi kalau secara fisik itu nanti kan akan sifatnya mengalami penurunan ya. Misalnya seseorang itu mulai dari tumbuh terus kemudian grafiknya akan mengalami penurunan. Nah, kenapa demikian? Kenapa mengalami penurunan? Karena di situ fungsi regenerasi sel itu juga mengalami penurunan ya. Misalnya kalau dari kulit misalnya ya, kenapa semakin bertambah usia itu boleh dibilang akan terjadi penurunan. Kalau orang sudah katakanlah lanjut usia itu kulitnya misalnya tampak keriput. Kenapa demikian? Karena memang kulitnya sudah tidak sebagaimana ketika di muda, regenerasinya atau pembelahannya ya. Terus kemudian pertumbuhan ini diukur secara kuantitatif ya. Misalnya kalau kita berat badan ya jelas ya dengan timbangan. Terus kemudian kalau tinggi badan ya kita tahu sendiri ya dengan meteran ya. Nah, kalau anak-anak, kalau di sini konteksnya adalah anak usia dini ya kita tahu sendiri. Sebelumnya sudah saya sampaikan juga ada KMS ya, Kartu Menuju Sehat. Di situ ada pantuan-pantuannya, usia berapa, itu mestinya beratnya berapa, tingginya berapa gitu ya. Dan juga ada hal yang lain di situ. Yaitu apa? Misalnya usia sekian bulan itu mestinya sudah bisa tengkurap dan seterusnya ya. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan. Apa yang bisa dilakukan itu disebut perkembangan. Sedangkan fisiknya itu sendiri, nah itu disebut dengan pertumbuhan. Jadi clear ya, teman-teman ya.
Jadi pertumbuhan itu fisiknya itu sendiri, sedangkan perkembangan itu apa yang bisa dilakukan. Atau dengan bahasa yang lain, umumnya disebut perkembangan itu adalah perubahan kecakapan. Nah, baik itu kalau kita bicara terkait perkembangan, umumnya nanti akan kita bisa cermati ya aspek-aspeknya, ada psikomotor atau fisik, ada kemudian emosi, ada sosial, ada kognitif, nanti tambah lagi ada spiritual. Terutama kalau misalnya kita cermati dari anak-anak di TK ataupun PAUD ya, di sana ada aspek-aspek yang kemudian dilihat yang jadi perhatian. Secara fisik seperti apa, secara emosi seperti apa, secara sosial seperti apa, kognitif seperti apa, spiritualnya itu seperti apa, dan semuanya itu saling berkaitan ya. Misalnya saja kecakapan atau kognitif yang bagus misalnya ya, tentu ini akan berkorelasi juga dengan aspek yang lain ya. Misalnya kalau kita korelasikan nanti akan ada aspek sosial ya. Salah satu aspek dari kecerdasan itu misalnya ada disebut dengan kecerdasan sosial. Maka dari itu kalau kemudian kognitifnya itu bagus ya ada akan mudah untuk kemudian secara sosial berinteraksi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini saling saling berkaitan. Atau kemudian kok emosinya itu katakanlah mungkin tampaknya kurang pas ataupun cenderung emosian. Eh, Mungkin saja ada korelasinya yaitu secara motorik ya, terutama di masa anak-anak ya. Misalnya saja anak-anak dia menulis tulisannya belum bagus ya, karena kematangan motoriknya masih masih belum sempurna, lalu kemudian mungkin diejek oleh temannya, ya sampai kemudian dia menunjukkan kemarahan. Nah, padahal penyebabnya adalah eh, ini kesiapan motoriknya, kematangan motoriknya itu belum belum sepenuhnya gitu ya. Tapi karena dapat ejekan, akhirnya pengaruhnya ke emosi, bahkan kemudian ke sosial. Nah, disinilah kita mesti mencermati ya. Nah, kalau teman-teman tertarik, itu bisa dicermati di asesmen pembelajaran anak usia dini. Ya, bisa dicek di playlistnya nanti dipelajari di sana ya. Nah, perkembangan itu pertumbuhannya diukur secara kualitatif ya. Kita menilainya kualitatif. Ukurannya itu tidak kemudian seperti berat badan dan seterusnya, tetapi lebih kita umumnya itu secara apa namanya, secara umum. Misalnya contohnya adalah usia 2 tahun itu mestinya bisa apa, usia sekian bulan itu mestinya bisa apa. Nah, bisa apa itu sebenarnya menunjukkan terkait kematangan fisik, kematangan psikomotor seperti itu ya. Nah, berikutnya kalau di sebelumnya saya sudah bahas terkait dengan pertumbuhan itu dipengaruhi ada faktor genetik ya, ada kemudian faktor bawaan perkembangan di dalam kandungan, terus kemudian ada faktor lingkungan. Nah, kemudian perkembangan sendiri apa gitu ya, dipengaruhi oleh apa nih? Nah, saya sampaikan salah satu pandangan dari Prof. Brenner ya, teori ekologi di mana perkembangan itu dipengaruhi oleh lingkungan secara lebih luas. Ya sebenarnya memang perkembangan sendiri secara genetik berpengaruh ya, tetapi kemudian di apa namanya pertumbuhan sendiri karena faktor genetik ada faktor lingkungan kombinasi ya sebenarnya. Nah menurut Brenner ini untuk yang secara lingkungan itu menurut dia lingkungan itu berpengaruh, bahkan lingkungan yang dari kecil ya. Artinya mulai dari apa namanya core-nya dulu yaitu orang tua, lalu kemudian masyarakat sampai kemudian sifatnya yang lebih luas lagi kondisi ekonomi dan yang lain-lain. Nah ada 5 ya, ada 5 menurut Brenner yang berpengaruh. Apa saja itu? Lingkungannya di mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, kronosistem. Nah di sini ya. Nah, dari diri anak sendiri, terus kemudian dari lingkungan keluarga, kemudian pertemanan, terus kemudian sampai ke sekolah, sampai kemudian masyarakat, sampai kemudian yang terjadi di dunia ini. Kita lihat satu persatu ya. Nah, mikrosistem lingkungan awal di mana individu banyak menghabiskan waktu. Nah, di sini
di awal-awal perkembangan ya, tentu keluarga, kedua orang tua itu akan berpengaruh. Baik itu katakanlah gaya pengasuhan gitu ya, perlakuan dari orang tua itu akan menentukan pertumbuhan dan juga perkembangan anak ya. Misalnya ada anak-anak yang boleh dibilang dia secara motorik halus dia kematangannya bagus misalnya. Ya bisa jadi karena keluarganya itu memberikan perhatian dari permainan-permainan itu menstimulasi perkembangan motor halus. Ya, misalnya contohnya yang sederhana lah di lingkungan sekitar kita, misalnya seperti dakon gitu ya, ngambil atau kemudian merangkai manik-manik, itu adalah keterampilan motorik halus yang kaitannya dengan apa nanti dia akan menulis ya. Nah, tulisannya jadi rapi seperti itu. Nah, ini kan kaitannya sama keluarga. Juga teman sebaya, bagaimana kemudian kemampuan anak itu akan berkembang, terutama misalnya ya sosialisasi ya. Nah, kalau kemudian dari kecil keluarganya memang sudah ramai, terus kemudian juga ada temannya, tentu dia akan memudahkan dia di dalam sosialisasi atau perkembangan secara sosial. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh ya ke perkembangan berikutnya. Jadi kita bisa tahu misalnya kenapa ada anak-anak yang mungkin ya secara sosial agak kesulitan membangun hubungan di sekolah seperti itu atau bahkan sampai dewasa, karena bisa jadi di lingkungan keluarganya dulu interaksinya jarang, atau keluarga kecil bukan keluarga besar, atau kemudian dari kecil memang jarang berinteraksi dengan teman sebayanya, atau teman sebayanya nggak ada, mungkin dia paling kecil terus yang lain sudah dewasa seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kemudian jadi kepemahaman buat kita semuanya. Individu itu berinteraksi langsung dan mempengaruhi perkembangan. Jadi yang disebut mikrosistem itu adalah mereka yang memang berinteraksi langsung di awal-awal perkembangan anak dan memiliki pengaruh ya terhadap perkembangan anak. Berikutnya adalah mesosistem. Ini lingkungan yang terbentuk dari interaksi antara mikrosistem ya. Hubungan antara pengalaman di keluarga dan sekolah, keluarga dan teman sebaya. Nah, mesosistem ini adalah pengantara sebenarnya. Bagaimana kemudian dipengaruhi meso sendiri, ini terbentuk dari misalnya contohnya adalah keluarga dan teman sebaya. Ya, contohnya nih, anak ditambah kesempatan mengemukakan pendapat di keluarga atau di sekolah nanti akan menimbulkan inisiatif. Nah, di sini ini disebut dengan mesosistem ya. Bagaimana kemudian kondisi sekolah, bagaimana keluarga, apakah sama value-nya gitu ya, atau kemudian ada hal-hal yang lain. Nah, itu akan menentukan bagaimana perkembangan anak. Misalnya contohnya di sini ketika anak di keluarga ada kesempatan untuk menyampaikan pendapat, di sekolah juga demikian ya, maka akan memunculkan inisiatif, memunculkan kepercayaan diri, memunculkan keberanian ya. Tetapi kalau kemudian anak terus kemudian keluarganya mungkin cenderung katakanlah otoriter ya, dominan orang tuanya, di sekolah ya tidak ada kesempatan itu, atau juga ternyata disiplinnya ketat gitu ya, maka anak juga akan cenderung inisiatifnya kurang ya. Karena apa? Karena dorongan untuk menunjukkan diri itu ada ketakutan sehingga tidak muncul inisiatifnya. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya bisa saja kemudian di rumah orang tua dominan, cenderung mungkin otoriter, tetapi di sekolah ada support yang bagus dari guru, ada lingkungan sekolah yang demokratis. Bisa saja kemudian di rumah dia memang tampak inisiatifnya kurang, tetapi di sekolah ya dia akan memunculkan inisiatif dan berpendapat. Nah, ini yang disebut dengan mesosistem ya. Nah, nanti akan berkembang lagi seiring dengan pertumbuhan anak ya, semakin dewasa gitu ya. Nanti juga akan berpengaruh besar, ada faktor-faktor yang lain ya. Nah, di sini misalnya ada ekosistem. Ekosistem itu lingkungan yang mempengaruhi secara tidak langsung. Misalnya adalah dewan sekolah. Nah, dewan sekolah, kebijakan-kebijakan sekolah itu juga berpengaruh ke anak.
ya, terkait misalnya kurikulum, terkait kebijakan-kebijakan, sekalipun itu mereka tidak mempengaruhi secara langsung. Nah, disinilah teman-teman kita perlu nih, seandainya kita ada di posisi ini, kita pastikan apa yang kita buat, kita pikirkan secara matang-matang, secara jangka panjang dampaknya itu seperti apa, ya. Ini ekosistem. Termasuk kemudian yang lebih luas lagi, makrosistem, lingkungan yang lebih luas berupa kultur, budaya, nilai-nilai suatu masyarakat. Selain itu juga termasuk status sosial ekonomi. Nah, bagaimana kemudian kelompok masyarakat di situ, ya? Kita tahu nanti akan ada juga ya, kita bisa mencermati bagaimana kepribadian satu kelompok masyarakat. Sampai kemudian ada ciri khas. Oh, untuk daerah situ omongannya mungkin cenderung keras. Oh, untuk daerah sana cenderung halus misalnya seperti itu, ya. Itu karena ada faktor itu masyarakatnya, ya. Ya memang tidak kemudian berpengaruh secara langsung. Ya, berpengaruhnya itu ya turunan-turunan dan seterusnya, ya. Termasuk juga ada faktor sosial ekonomi. Mungkin kita akan bisa bandingkan bagaimana anak-anak yang dia lahir terus kemudian besar di daerah yang rural atau daerah-daerah yang mungkin masih secara ekonomi masih kurang seperti itu dibandingkan dengan daerah-daerah yang urban, yang kota. Nah, ini saya kira juga riset yang menarik, ya. Nah, kalau rekan-rekan tertarik, nanti bisa dicermati bagaimana korelasi antara misalnya tingkat ekonomi dengan kecerdasan, tingkat ekonomi dengan prestasi belajar, nanti saya kira bisa dicermati. Sekalipun itu nanti ada faktor-faktor yang lain, ya. Misalnya tidak secara khusus, misalnya, oh mereka yang secara ekonomi kurang lalu kemudian prestasi di sekolahnya itu juga kurang. Bisa saja kemudian ada faktor yang lain, ya. Artinya apa? Misalnya dari anak sendiri. Kalau anaknya memang semangat, secara ekonomi mungkin kurang, ya bisa aja kemudian memang ini prestasinya muncul, ya. Prestasinya bagus. Tinggal nanti ada hal-hal yang lain juga. Apakah kemudian prestasi ini nanti akan berkembang jadi katakanlah memang jadi spesialisasi, ya, kemampuan seperti itu. Artinya kalau misalnya dia meneruskan kuliah, ya mau nggak mau harus ada orang yang mensupport. Dia sendiri secara ekonomi mungkin kurang, tetapi ya dari situ kita tahu bahwa oh ini butuh uluran tangan, kita butuh bantuan. Untuk apa? Untuk mengatasi soal permasalahan ekonomi, ya. Nah, ini teman-teman termasuk juga mungkin ada ini, ya, kebijakan, misalnya kebijakan yang zonasi itu mungkin juga bisa diriset, karena semua orang memang ada kesetaraan, semua orang bisa masuk ke satu sekolah, tetapi kalau kemudian dari mungkin kepercayaan diri soal status ekonomi, status sosial, ngaruh nggak? Nah, itu mungkin juga menarik, ya, untuk kita teliti pengaruhnya. Ada kronosistem berikutnya, ini sosiohistoris dari perkembangan anak-anak peristiwa yang terjadi dalam suatu negara. Misalnya kayak kondisi pandemi COVID-19 ini, ya. Nanti sekarang mungkin enggak akan begitu tampak pengaruhnya. Tetapi katakanlah 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, nanti saya kira akan punya pengaruh yang berbeda, ya. Generasi di mana anak-anak tumbuh di masa pandemi dengan mereka yang tidak. Ya, mungkin soal struggle-nya, mungkin, ya. Mungkin soal kreativitasnya, mungkin soal kemampuan teknologinya, dan yang lain-lain. Nah, kalau rekan-rekan tertarik, misalnya juga ada kajian-kajian terkait sama ini, ya, pembagian generasi milenial, generasi alpha, baby boomer, dan seterusnya. Ini teman-teman kalau tertarik nanti bisa dibuka juga untuk tambah referensi, ya. Nah, berikutnya lagi kalau tadi adalah faktor-faktor yang berpengaruh. Lalu perkembangan sendiri apa saja? Nah, saya kutipkan beberapa secara sekilas, ya. Nanti teman-teman bisa tambahi secara khusus, misalnya di sini kayak Erikson ini nanti ada pembahasan khusus, kalau rekan-rekan tertarik bisa dilihat, ya. Teori perkembangan rentang kehidupan Erikson. Perkembangan terjadi sepanjang rentang kehidupan. Dalam setiap tahap perkembangan ada krisis. Nah, ini konsepnya adalah setiap tahapan perkembangan itu ada tesis, antitesis, ya, yang dihadapi, ya. Ada krisis. Dan tahapannya berjenjang akan mempengaruhi perkembangan
berikutnya. Nah, ini perkembangannya Erikson ya. Nanti teman-teman bisa buka secara lebih lanjut ya. Nah, di sini ada 8 tahapan, mulai dari percaya tidak percaya di awal sekali ya, ketika anak baru lahir. Ini pengaruhnya adalah lingkungan. Ini adalah pengaruhnya orang tua, terutama orang tua bagaimana kemudian memperlakukan anak. Ini akan menentukan ini mana yang kemudian berkembang, percaya atau tidak percaya, otonom atau ragu-ragu, inisiatif atau bersalah. Dia akan menonjolkan karya atau inferior dan seterusnya ya. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama di perkembangan awal ya. Jadi ini sifatnya kalau ini terjadi hambatan nanti akan berpengaruh ke perkembangan berikutnya. Perkembangan berikutnya nanti akan berpengaruh ke berikutnya lagi. Nah, seterusnya ya. Berikutnya adalah konteks sosial dan perkembangan. Jadi ini ya teman-teman, ada hal-hal yang kemudian berpengaruh di perkembangan. Apa itu? Misalnya pengaruh besar dari keluarga, dari teman, tadi ya sekolah. Nah, ini berpengaruh ya. Ini menjelaskan yang sebelumnya tadi, menegaskan yang sebelumnya ya. Terus kemudian berikutnya sosio-emosional. Nah, ini ada juga yang menentukan perkembangan. Apa itu? Nanti anak akan bertumbuh atau orang akan bertumbuh mendefinisikan siapa aku ya, atau yang disebut dengan self. Dan di situ nanti akan muncul namanya self esteem, pandangan terhadap diri, penilaian terhadap diri. Ya, akan muncul ke self identity. Nah, aku tuh seperti apa sih? Apakah aku ini yang bernilai atau aku ini cerdas atau enggak? Nah, ini namanya penilaian terhadap diri. Ya. Nah, cara meningkatkan self esteem, nah kadang nih yang terjadi ada anak-anak yang kemudian tumbuh dengan rasa tidak percaya diri, mungkin ya, dengan minder. Ya, karena apa? Karena kemudian penilaiannya dari negatif dari lingkungan. Terutama kalau anak-anak ini, kalau ngomong anak usia dini ya, penting untuk kemudian kita berikan apresiasi, ya, penerimaan yang bagus ya, tidak kemudian menyalahkan, tetapi fokus ke problem solving. Apa yang terjadi, apa yang kemudian bisa dibantu, support apa, seperti itu ya. Nah, misalnya juga ada perkembangan berikutnya adalah self identity. Apa itu identitas diri? Pemahaman, penerimaan akan diri. Termasuk tadi misalnya ada faktor ekonomi ya. Bagaimana kemudian anak menerima itu? Kalau anaknya kemudian merasa bahwa dia ini tidak berharga, merasa anaknya orang yang biasa-biasa aja, ya akhirnya tidak maju. Maka penting buat kita, saya lebih ke aplikasinya ya teman-teman ya. Bagaimana kemudian teman-teman tuh menumbuhkan self identity, self esteem, rasa percaya diri ke anak ya, dengan memberikan apresiasi ke anak ya, dengan mendorong anak ya. Jangan sampai kemudian anak ini merasa bahwa dia tidak berharga. Nah, dia tidak ada mungkin biasa-biasa saja. Dia beda dari temannya. Justru kalau kemudian kita melihat ada satu perbedaan di situ, maka kita harus bisa menghargai, kita harus melihat itu sebagai kelebihan. Misalnya contohnya ya, ada anak mencoret-coret. Nah, kita juga harus peka. Apa sebenarnya yang terjadi di situ? Ya, jangan-jangan itu bagian dari kreativitas anak. Jangan-jangan itu menunjukkan bahwa anak itu secara nanti ya kita bisa lihat di perkembangan berikutnya, gaya belajarnya itu adalah visual misalnya. Ya. Di sini penting bagi kita untuk melihat ya, potensi anak. Jadi kalau di awal-awal itu kita lihatnya semua adalah potensi, semua ada kesempatan, anak bisa berkembang. Terus kemudian ada perkembangan moral. Ini juga tidak kalah penting, perkembangan moral. Tentu yang lain-lain ya, ada perkembangan motorik, ada perkembangan psikososial dari Erikson. Terus kemudian ada perkembangan moral di sini. Nanti teman-teman juga buka ya, mungkin di di perkembangan moral. Nah, baik itu dari Piaget, ya Piaget itu kognitif, moral juga ada menurut Piaget. Terus kemudian ada Colbert ya, ini juga ada, nanti bisa dicermati. Tapi intinya di sini adalah bagaimana kemudian anak menilai terhadap baik dan buruk.
Dan itu lagi-lagi juga ditentukan oleh orang tua. Selain kemudian memang kalau dari Piaget ini faktornya faktor internal dari diri anak ya, kemampuan logika anak, kemampuan berpikir anak yang nanti akan tumbuh seiring perkembangan dia. Tapi juga ada faktor lingkungan, bagaimana kemudian lingkungan itu memberikan gambaran-gambaran tentang baik dan buruk. Nah, itu akan menentukan soal perkembangan moral. Nah, misalnya kalau anak-anak ini menurut Piaget ya, bagaimana orang berpikir tentang moral ya, ada heteronomus morality, keadilan atau orang dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah, di luar kontrol, atau autonomus ini kalau nanti sudah dewasa ya, boleh dibilang seperti ini ya. Moral itu kita memang tidak bisa menilai kalau anak-anak itu apa namanya moral atau istilahnya kalau orang dewasa bermoral atau enggak kan seperti itu. Justru ketika anak-anak itu tidak kemudian menjudge di situ, tetapi kita memahamkan, oh ini yang baik, oh ini yang buruk, ya. Masih ada banyak harapan buat anak itu bisa jadi lebih baik. Ya. Maka dari itu tidak kemudian dibenarkan untuk menstigma bahwa oh ini enggak anak ini memang bandel, anak ini tidak seperti itu ya. Bagaimana kita memahamkan bahwa oh ternyata aturan di sini seperti ini, oh aturan di keluarga seperti ini. Bagaimana kemudian bertahap nanti untuk dipahamkan. Ya, tentu dasarnya teman-teman harus buka ya terkait sama perkembangan moral menurut Colbert, menurut Piaget. Ini hanya pancingan buat teman-teman biar lebih ringkas ya penyampaian saya terkait pertumbuhan dan perkembangan. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.